Sama yang kedua, flight. Flight itu, pusing gua. Pusing kan? Mendingan gua happy dulu. Itu kamu tidak. Menurut cara mengatasinya mungkin cara ini ya, kalau orang udah terkena kecanduan ya berarti bisa. Yang pertama bisa dibantu, nggak bisa, jadi tinggal tergantung ini ya, dia pemakaiannya sudah berapa lama, terus dosisnya itu maksudnya udah tinggi apa belum gitu loh. Jadi mungkin tingkat penanganannya beda-beda. Padahal untuk kasus-kasus mungkin yang awal itu bisa dibantu, nggak bisa. Kasusnya apa? Kalau dibantu bisa dengan apa? Dengan hipnoterapi bisa. Jadi hipnoterapi kan biasanya kan kebanyakan orang yang misalnya canduan katakanlah obat-obat seperti itu kan biasanya kan awalnya kan biasanya kan pelarian dari sesuatu problem lah. Apakah dia dari lingkungan kerjanya, apakah dia mungkin dari lingkungan keluarganya. Jadi bentuk pelariannya ke hal-hal yang seperti itu, obat dan sebagainya. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita bantu dengan untuk kasus awal dengan hipnoterapi. Kenapa? Kita merubah dia punya pola pikir dulu. Jadi merubah pola pikirnya, atau apa? Pola pikirnya kan harus dirubah. Tapi syaratnya juga begitu pola pikir berubah, pasiennya kliennya itu orangnya itu dia harus mau dari diri sendiri dulu. Jadi bukan karena desakan orang lain dan sebagainya. Itu dia sendiri mau berubah dan mau lebih baik. Nah, itu bisa kita bantu. Nah, terus kedua apa untuk mengurangi dia punya pencetus itunya dari tingkat stresnya itu. Terus ketiga apa, kita memperbaiki dia punya pola pikirnya supaya dari yang negatif itu kita lebih positif. Yang keempat itu dengan hipnoterapi itu kita bisa memberikan dia sugesti yang lebih positif di alam bawah sadarnya. Nah, terus itu yang agak ringan ya, yang baru kecanduan ibaratnya yang baru mulai lah. Tapi kalau udah kasus yang udah agak berat ya, mungkin pemakaiannya udah jangka waktu yang lama, terus dosisnya pun agak tinggi, itu perlu koordinasi beberapa langkah. Hipnoterapi bisa, tapi hipnoterapi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bisa dibantu dengan psikiater biasanya. Psikiater ya tujuan apa? Biasanya kasus itu kan dia harus tidak bisa obat-obatannya itu kita langsung lepas tiba-tiba gitu. Harus kita kalau kita lepas ada namanya mekanisme itu namanya withdrawal syndrome. Nanti pasiennya akan merasa keluhannya banyak sekali. Jadi dilakukan namanya tapering off. Itu jadi dengan psikiater. Setelah bertahap itu bisa sambil kita masukkan dengan hipnoterapi. Setelah yang bertahap itu hasilnya masih baik. Dok, tapi biasanya akupuntur sendiri bisa nggak sih membantu atau memperbaiki ketidakseimbangan dopamine atau serotonin pada mantan pecandu? Sebetulnya sih ada akupuntur bisa membantu sama seperti hipnoterapi sebenarnya. Akupuntur ini cuma kita bisa langsung, hipnoterapi kan bentuknya dalam bentuk sugesti kita pengobatannya kan. Kalau akupuntur kan kita lebih ke stimulasi jarum. Dalam ilmu akupuntur namanya TCM ya, itu kan penyebab orang istilahnya kecanduan itu tuh agak beda dari sisi medisnya. Kenapa? Dari sisi TCM itu penyebabnya apa? Jadi dia ada ketidakseimbangan antara dia punya energi chi-nya dengan pikirannya dengan organ tubuhnya tidak seimbang, ada yang berlebihan, istilahnya ada yang ekses, ada yang kurang defisiensi, ya itu yang kita bantu terapi. Bisa nggak membantu dia mulai? Bisa, karena kan dalam akupuntur itu dia begitu jarum dimasukkan ke tubuh itu dia bisa bikin aktivasi itu ke pengaruh ke serotoninnya semua. Jadi otomatis apa? Dia pasiennya menjadi lebih rileks, lebih santai. Jadi kan simptom gejalanya itu yang dirasakan itu bisa berkurang banyak. Dari situ baru kita bisa mulai pengobatan selanjutnya. Bisa sekali akupuntur. Oke, Dok, tapi kalau untuk kasus candu narkotika sendiri, mana yang baiknya didahulukan, hipnoterapi dulu atau akupuntur dulu, atau memang bisa digabungkan keduanya? Kasus narkotika ya, narkotika candu. Narkotika kan jenisnya banyak ya. Iya. Ada candu, ada sabu, ada heroin, ada kokain, banyak. Yang paling berat itu sebenarnya sih yang ke arah heroin sebenarnya. Heroin itu bisa nggak hipnoterapi dengan akupuntur? Bisa, tapi itu pun ya itu ibaratnya terapi penunjang gitu, terapi sampingan penunjang.
psikiater. Kenapa? Kasus-kasus yang kayak narkotika berat itu kan biasanya pemakainya sudah jangka waktu lama, terus dosisnya pun kan agak tinggi ya. Jadi biasanya tuh sudah mempengaruhi secara tidak langsung mempengaruhi dia punya sistem kerja di tubuhnya, sistem kerja di otaknya. Jadi ya pada kasus itu ya tidak bisa kita langsung tiba-tiba mulai hipnoterapi, nggak bisa. Kita harus mulai dengan terapi obat-obatan dulu dengan psikiater. Kenapa? Untuk menenangkan dia punya sistem di tubuhnya, cara kerja otaknya semua itu harus dinormalkan dulu. Ada nama istilahnya di rehabilitasi, ada detox. Nah, setelah itu mungkin rehab selesai, detox selesai, itu bisa mulai dengan hipnoterapi dan akupuntur. Itu bisa. Cuma proses stepnya itu dia agak bertahap, tidak bisa secara langsung. Oke, biasanya berapa kali dok total sesi pertemuannya dalam seminggu atau Biasanya kalau idealnya? hipnoterapi itu dilihat case ya, misalnya lihat kasus per kasus. Biasanya kan kita koordinasikan dengan psikiaternya, kan memberikan obat-obatnya tiap berapa lama. Setelah pasien kita biasanya sih treatmentnya tuh bervariasi antara 2 minggu sekali, itu bisa kita masukkan terus. Yang penting satu, pas kondisi kliennya itu dia harus stabil dulu secara fisiknya dulu. Kalau mental kan memang harus kita bantu, tapi fisiknya tuh dia harus sehat dulu, jangan ada keluhan. Biasanya kan orang-orang yang istilahnya yang kecanduan gitu kan, kalau tiba-tiba diputus tiba-tiba dia punya suplai obat-obatannya itu kan gejalanya banyak gitu loh. Nanti bisa rasanya apa? Nanti badannya bisa pegal-pegal, nanti ada rasa mual, muntah, kadang-kadang dia rasa ada, belum mental lagi, cemas, gelisah, nanti kadang-kadang ada timbul diare. Nah itu minimal harus distabilkan dulu, kondisi fisiknya harus sehat dulu sebelum kita mulai terapi hipnoterapi dengan akupunturnya. Biasanya untuk durasinya sendiri sekali pertemuan dok berapa? Nah, untuk hipnoterapi kurang lebih biasanya tuh minimal tuh satu sesi itu kurang lebih 1 jam minimal. Tapi kalau kasus berat kadang-kadang bisa lebih daripada itu. Itu yang standar minimal itu minimal 1 jam. Karena kan kadang-kadang memang masalah di mental ya. Ini mental ini kan nggak seperti fisik. Kalau fisik kan sakitnya apa kita terapi enak. Katakanlah batuk, oke kasih obat jelas. Tapi kalau mental ini kan bentuknya apa? Kan kayak abstrak sebetulnya kan, tapi itu yang justru yang berbahaya itu, yang itu agak vital sebetulnya. Jadi butuh tahapan-tahapannya. Dok, ada resiko juga nggak sih dok ketika seorang pecandu menggabungkan hipno dengan akupuntur dalam pengobatan secara bersamaan? Resikonya ada nggak? Sebetulnya bisa dipakai secara bersamaan. Kenapa? Ada beberapa kasus itu kadang-kadang kita bisa kombinasi. Kenapa? Sebetulnya itu loh, hipno bisa langsung. Tapi ada beberapa pasien itu mereka request ya, misalnya minta yang lebih ini dok, yang lebih cepat, lebih apa, itu bisa karena akupuntur itu kan langsung bekerja. Itu loh. Kan orang-orang kecanduan itu kan gejala simptomnya banyak, keluhan tubuhnya ya. Dari badannya pegel-pegel semua, mungkin tidur pun susah, pikirannya nggak fokus, gitu ya. Jadi itu terapi pertama sebetulnya akupuntur bisa masuk di situ. Dengan akupuntur kan kita stimulasi jarum tuh hasilnya bisa langsung cepat didapat. Setelah dia misalnya katakan dia oke dok, saya agak tidur susah, agak tegang dok, itu bisa kita relaksasi kok dalam setengah jam pertama tuh bisa kita relaksasi. Setelah lebih relaksasi baru kita bisa masukkan sesi hipnoterapi, itu lebih bagus lagi karena kan kondisi pasien sudah lebih rileks, lebih stabil. Dok, tapi dalam kasus pecandu sendiri dok, tadi kan dokter sempat bilang akupuntur menggunakan jarum. Nah, kalau pecandu narkotika bukannya ada rentan atau resiko infeksi kah gitu dengan jarum, karena mungkin dari imun tubuhnya yang mungkin kurang fit atau gimana gitu dok? Beda ya, akupuntur ini dia punya komposisi jarum bukan seperti jarum suntiknya. Kalau jarum suntik kan kita pakai ada menyuntikkan sesuatu di tubuh, dia diameter ukuran untuk masuk ke tubuh kan dia punya diameter untuk masukkan cairan dia. Nah itu kan lebih gede ukurannya diameternya. Kalau akupuntur kan jarumnya tuh cuma mungkin gagangnya aja kelihatan panjang gede, tapi dia punya ujung jarumnya itu tipis kok. Jadi ada variasi ukuran dari yang ukurannya katakan yang
Ada yang setipis benang lagi mah. Kalau zaman dulu kan gede-gede agak besar ya, sebesar jarum pentul kata orang lain. Zaman sekarang itu malah ada ukurannya sehalus benang. Sebetulnya kan kapasitas itu kan rasanya kalau lebih minimal, infeksi bisa nggak? Resiko infeksi mungkin ada. Tapi kan sebelumnya kan kita lakukan prosedur medis dulu. Kita lakukan apa? Sterilisasi dulu, kita bersihkan alkohol swab, semuanya kita lihat faktor penyebabnya dulu, orang yang sehat apa enggak. Maka otomatis kan faktor resiko infeksi itu masih hampir minimal. Kalau memang perlu ya, kalau memang ada indikasi seperti itu ya kita bisa bantu dengan dari medis juga, pemberian obat-obatan, antibiotik sebagainya kalau diperlukan. Dok, dianjurkan nggak sih untuk dia berhenti narkoba, dia boleh tetap pakai tapi dosisnya dikurangi? Itu dianjurkan nggak sih dok? Apa kayak itu metodenya dok? Sebenarnya gitu loh, jangan kalau saya ngomong gitu berarti kan nanti kan jadi nanti agak bias. Kalau seperti itu kan berarti kan saya mengizinkan dosisnya dikurangi. Dalam posisi kalau memang pasiennya mau di treatment, di terapi, memang serius mau terapi itu bisa. Tapi itu kan di terapi dikurangi dosisnya secara bertahap untuk mengurangi namanya tuh withdrawal syndrome-nya. Itu boleh. Tapi kalau dibilang pasiennya tidak dalam rangka tidak mau pengobatan, boleh nggak dok? Ya nggak boleh. Ya namanya itu ya istilahnya narkotika memang itu dilarang ya nggak boleh. Dasar pengurangannya dari mana? Kan memang nggak boleh. Kecuali itu udah memang jelas si pasiennya pecandu ringan sedang berat, dia memang mau diterapi mau sembuh, bisa nggak dikurangi? Bisa. Memang prosesnya harus dikurangi secara bertahap. Saya pernah setelah selesai ya diputus total. Begitu. Dok, berarti hipnoterapi itu bisa dilakukan selama kondisi si pasien itu kondisi clean ya, bersih dari zat adiktif, atau memang saat itu dia sedang candu terus ketika ketagihan sesekali menggunakan gitu. Ini loh, gitu. Ketika pasien mau mulai berarti pasien itu satu bukan bersih ya, harus dia sudah mengalami rehabilitasi ya, atau detox dulu. Kita nggak bilang detox secara bersih total enggak, karena kan sudah detox sudah dalam perjalanan, sudah kondisinya stabil, kondisi fisiknya pun mungkin keluhannya pun agak minimal dan bisa kooperatif dan mau diterapi itu bisa langsung. Terapi bisa langsung kok. Jadi nggak mesti nunggu apa gejalanya benar-benar hilang total dok, enggak, karena bisa sambil berjalan. Tapi itu ingat kondisinya kan kalau orang itu kan harus stabilkan dulu. Kadang-kadang kan memang nggak apalagi orang untuk pecandu-pecandu yang sudah lama berat ya itu kan nggak cepat balik telapak tangan karena kan mainnya kan di fisik dengan di mentalnya itu butuh proses. Ketika stabil itu bisa langsung masuk kok. Berarti si hipnoterapi itu bisa dilakuin saat klien sedang menjalani detox sekalipun ya dok? Bisa sambil jalan. Yang penting itu loh kan ada medis ya? Medis kan ada dari utamanya kan psikiaternya. Jadi kita nanti hipnoterapi yang sebagai pendampingnya biasanya. Terus kalau untuk hipnoterapi itu bisa nggak sih dok disebut sebagai pengganti rehabilitas? Rehab. Oh beda. Kalau rehabilitasi kan berarti kan kamu kan yang direhab apa? Fokus ke fisiknya kan. Kalau hipnoterapi itu bermain di mana? Hipnoterapi kan apa? Kembali apa sih hipnoterapi sih? Ini kan suatu metode. Dia kan menggunakan metode teknik namanya hipnosis. Supaya apa? Kita masuk ke relaksasi lebih mendalam. Supaya apa? Supaya kliennya merasa lebih rileks, fokusnya lebih tinggi. Sehingga apa? Kita bisa mengakses alam bawah sadarnya. Jadi beda ya, jadi rehab itu lebih ke fisiknya, lebih dibaguskan biar lebih gak tergantung. Kalau hipnoterapi itu lebih ke arah apa? Mengubah pola pikirnya yang dari negatif kita rubah jadi positif, masukkan sugesti positif. Jadi beda cara kerja. Lingkungan itu kan kembali bukan hipnoterapi. Lingkungan itu kan dibutuhkan, itu loh. Pasien mau berubah, mau sembuh, otomatis apa? Kan harus pertama harus ada dukungan keluarga. Pasien mau sembuh tapi keluarga nggak dukung umpamanya, ini kan kadang-kadang kan agak lebih perjuangannya lebih berat. Tapi kalau ada dukungan keluarga, terus dia mau teman-teman mendukung, terus lingkungan mendukung, lebih bagus nggak? Apalagi dia lakukan terapi kayak hipnotis, dia mau ikut ke prosedurnya, itu pasti hasilnya pasti bagus kok. Dan itu untuk permudah pengobatan juga dong. Oh gitu. Lingkungannya gini. Kalau keluarga ya, tapi ingat satu lagi ada lingkungan. Kadang-kadang kan orang-orang kayak kecanduan gitu kan kadang-kadang nggak semua kadang-kadang penyebabnya karena memang cemas semua. Kadang-kadang kan mereka apa? Lingkungan. Lihat teman dekat, lihat lingkungan sekitarnya. Kok temannya make ya? Tadinya dia udah sembuh, tiba-tiba kok sekitarnya temannya ada yang make. Jadi ada dorongan aku pakai lagi deh. Itu lingkungan itu pengaruh sekali. Karena lingkungannya itu harus dijaga. Dok, ada nggak sih obat yang para jangan itu
Penyakit itu gini lah, saran kita ya, ini loh dalam ilmu hipnoterapi ya, itu kan dalam namanya tuh ada, kita ketika menghadapi suatu masalah itu tuh ada dua mekanisme. Kita fight itu kita oke, ini ada masalah, saya hadapin, saya fight, itu kamu menghadapi realitanya. Atau mekanisme kedua, flight itu pusing gua mendingan gue happy dulu, itu kamu tidak, tapi kan masalah tidak selesai, tapi kamu melarikan diri. Nah ini kebanyakan orang yang kayak kecanduan gitu kan, dia namanya flight, di pelarian, mencarinya ke hal-hal yang negatif, apa dengan obat-obatan kah, dengan alkohol kah, apa dengan mungkin narkotika lah dan sebagainya ya. Kita nggak apa, saran kita ya ketika masalahnya hadapin, jangan lari. Betul. Kenapa? Ketika kamu masuk lingkungan yang katakanlah sudah terjerumus ke hal-hal yang itu ya, itu kamu untuk keluarnya itu kadang-kadang butuh waktu, dan kamu butuh guidance. Terus belum lagi harus ada lingkungan keluarganya, sekitarnya, itu lebih butuh proses. Jadi ketika ada suatu masalah kecil, saran kita ya, hadapi yang bijaksana. Cari orang terdekat kamu, mungkin ada orang yang bisa dipercaya, keluarga yang bisa dipercaya, ya kan bisa curhat, itu yang simpel-simpelnya. Jadi jangan ditumpuk ya, lari ke hal-hal yang lebih positif loh, jadi yang negatif ya. Terus kedua, kadang-kadang ya itu loh, pola hidupnya ya jangan begadang ya, kalau bisa merokok ya kalau bisa ya di stop, kalau nggak bisa dikurangi. Alkohol udah stop aja lah, alkohol tuh ya secara medis punya lebih banyak nggak bagusnya lah, itu mungkin lah. Kenapa ya udah dengan pola pikir, mindset sehat, makan yang bergizi, ya sudah, badan otomatis apa, imun tubuh lebih bagus ya, kondisi badannya pun lebih stabil.